Jadi infrastruktur itu memang salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara bicara pilihan, infrastruktur itu triliunan loh, itu triliunan, ya Allah. Saya lihat pembangunan jalan Jakarta Bandung itu 75 triliun, ya Allah, 75 triliun. Ya mungkin kita nggak bisa bayangkan 75 triliun jalan layang itu. Supaya bisa mengucapkan wow, itu caranya gimana? Sekali-kali jalan ke jembatan Suramadu, jalanlah ke sana. Kita akan bisa melihat dasarnya Suramadu kan, jembatan itu. Itu cuma 4 triliun. Membangun itu 4 triliun. Kalau 75 triliun itu kayak apa gitu. Padahal transportasi Jakarta-Bandung itu jalan tolnya sudah ada, kereta apinya sudah ada, jalan biasa sudah ada, pesawat juga sudah ada. Kok ditambahi lagi? 75 triliun dan itu utang, duitnya utang. Coba lah kalau kita mau hitung-hitung ya, bicara efisiensi saja lah, tidak bicara strategi ya, belum bicara strategi. Listrik Jawa Bali itu sekarang semuanya ditopang oleh pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, hampir semua PLTU, dan kebanyakan itu dari PLTU-nya dari diesel, digerakkan oleh diesel. Saya pernah lihat itu yang di Semarang itu, karena saya pernah diminta ngisi di sana. Saya tanya, ini apa PLTU? Maksudnya apa? Ya, menggerakkan turbin listrik itu dengan uap, dengan tenaga uap. Tapi uapnya dari mana? Dari air kan, dari air yang dipanaskan. Memanaskannya pakai apa? Ya pakai diesel. Dieselnya pakai apa? Pakai solar. Itu kan membutuhkan solar yang banyak, atau kadang-kadang dengan batu bara. Solar mahal, batu bara mahal. Padahal ada yang murah meriah. Yaitu apa? Dengan tenaga nuklir. Nuklir itu murah meriah. Kenapa? Kita punya uranium yang melimpah ruah. Uranium kita banyak. Kalau kita mau membangun satu reaktor nuklir, saya pernah tanya ke pakarnya reaktor nuklir itu, untuk bisa menghidupkan listrik Jawa Bali berapa kebutuhan? Satu reaktor cukup. Membangun satu reaktor berapa? 20 triliun cukup. 20 triliun. Tapi kan itu langsung penghematannya luar biasa. Itu persoalan pilihan-pilihan. Nanti persoalan energi kan selesai. Kunci industri itu sebenarnya dari energi dulu. Kalau kita mau bangun pabrik sebanyak-banyaknya, kuncinya di energi. Bukan infrastruktur gitu loh. Bukan infrastruktur. Karena infrastruktur itu hanya mobilitas manusia. Sedangkan kita bicara ekonomi itu kan yang penting apa? Kuncinya itu pada produksi. Kunci dari ekonomi itu sebenarnya pada industri. Dan industri itu kuncinya pada industri berat. Sebenarnya cara berpikir yang agak-agak nyambung dengan Islam itu sebenarnya konsepnya Habibie. Habibie itu benar-benar, walaupun kebetulan ya, karena beliau cerdas, katanya IQ-nya 200, itu tertinggi di dunia. Karena 200 itu mentok, IQ tertinggi itu 200. Einstein aja 156, kalah Einstein sama Habibie. Habibie 200. Dan beliau itu konsepnya jelas, kalau dikaitkan dengan Islam nyambung. Jadi kata Habibie, kalau Indonesia pengen jadi negara maju, harus menguasai industri berat dulu, industri berteknologi tinggi. Kata Habibie, industri teknologi yang paling tinggi itu industri pesawat. Tidak ada teknologi yang di atasnya pesawat. Di atasnya pesawat apa?
satelit. Yang naik satelit siapa? Ya, kata Habibie, kalau suatu negara bisa bikin pesawat, bikin apa saja bisa. Apalagi cuma bikin mobil. Apalagi cuma sepeda ontel ya, kebanggaannya bapak-bapak. Bikin sepeda ontel dilirik aja jadi. Karena bikin pesawat itu teknologinya paling sulit. Kalau suatu negara itu bisa bikin pesawat, semuanya bisa. Hitungannya Habibie sederhana ya. Kalau kita mau negara kita itu punya punya pendapatan yang tinggi ya. Kalau kita bicara ekspor impor, kita mau punya andalan ekspor yang kita bangga-banggakan, kita unggul-unggulkan, harusnya ekspor pesawat, bukan ekspor beras. Dulu hitungannya kalau saya nggak salah ngitung, karena hanya dengan ingatan biasa, kalau kita bisa mengekspor satu pesawat saja dengan harga, kalau yang diinginkan Habibie itu kan pesawat kelas menengah ya, jarak menengah, bukan jarak pendek, bukan jarak jauh, kelas menengah saja, sekelas CN235 misalnya. Kalau misalnya CN235 atau 250 lah, dulu itu kata Habibie kalau nggak salah harganya sekitar 300 miliar rupiah. Kalau kita bisa mengekspor satu pesawat dengan harga 300 miliar, itu kalau harus disamai dengan beras, ekspor beras, kita butuh mengekspor 300 juta ton beras. Untuk menyamai satu pesawat. Coba bayangkan, untuk mengekspor 300 juta ton beras itu butuh berapa sawah? Sudahlah sawahnya banyak, diekspor semua, kita nggak makan semua nanti. Harusnya kita fokus teknologi tinggi. Saya waktu kuliah di Malaysia ya, dosen-dosen saya dulu, profesor saya itu sudah mengatakan, dulu Indonesia itu ditakuti Asia. Indonesia itu macan Asia gara-gara apa? Indonesia bisa bikin pesawat. Itu semua negara berkembang itu silo. Lu kok bisa negara berkembang itu bikin pesawat? Menakutkan itu. Wah, Indonesia kalau bisa bikin pesawat yang tidak dibikin oleh semua negara maju itu pesawat kelas menengah untuk kepentingan jarak menengah antar pulau. Itu selain Indonesia sangat membutuhkan, pas itu kebutuhan pesawat jarak menengah, dan negara-negara lain itu belum ada yang memproduksi. Boeing itu belum, Airbus itu belum. Kalau kita masuk di titik yang kosong itu, pemesannya udah banyak dulu itu, banyak. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara Asia sudah, Eropa juga. Eropa itu sebenarnya jaraknya menengah antar negara Eropa. Yang gede-gede itu antar benua. Sudah ada yang memproduksi. Coba kalau kita itu bisa mengekspor pesawat, ya Allah, semua kegeret. Nanti bikin mobil itu mudah, bikin kereta api mudah, bikin kapal mudah gitu. Karena di bawah teknologinya di bawah pesawat. Itu menurut saya presiden yang cerdas. Tapi kenapa cuma setahun gitu loh, langsung dilengserkan. Gitu. Apa nggak seneng punya presiden yang pinter gitu, yang mirip-mirip dengan konsep pembangunan ekonomi Islam. Harusnya dibalik itu, dibalik. Luar biasa kan itu. Dan semua bahan baku ada. Kita itu melimpah ruah dalam hal biji besi, melimpah ruah dalam aluminium, tembaga, nikel, semuanya melimpah ruah. Kenapa hanya dikeruk, diekspor, dan yang menguasai sekarang adalah perusahaan-perusahaan asing semua yang menguasai tambang-tambang kita, dikeruk habis. Yang paling ironis apa coba? Kita itu punya tambang biji besi, tetapi justru diekspor ke Singapura. Dibuat plat besi di Singapura, kemudian diimpor ke Indonesia. Harganya sudah berlipat-lipat, kemudian digunakan untuk bikin industri, misalnya PT PAL di Surabaya, bikin kapalnya itu pakai plat baja, impornya dari Singapura. Singapura impornya biji besi dari Sumatera, dari Kalimantan. Harganya murah, hitungannya kibik, pakai
1 kubik berapa, mungkin cuma 100.000. Tapi kalau jadi plat besi, ya Allah, mahalnya minta ampun. Krakatau Steel itu hanya bisa bikin besi lonjoran saja untuk kepentingan struktur bangunan. Tapi plat besi kenapa nggak dikembangkan? Padahal itu juga mudah sebenarnya. Malah sekarang Krakatau bangkrut itu loh. Mau dijual ke asing juga, ya Allah. Itu tinggalan zaman Orde Lama, satu-satunya industri berat kita bangkrut. Dijuali semua gitu loh. Tambangnya dijual, pabriknya dijual, kita punya IPTN dijual. Terus mau jadi negara apa? Mau jadi negara kuli, jongos di negeri sendiri. Ya Allah, kita kaya raya, kenapa kok jadi miskin kayak gini? Itu salah di dalam strategi pembangunan. Malah suruh bikin jalan, terus jalannya ada yang bayar. Nah kalau rakyat itu nggak punya penghasilan, siapa yang lewat jalan tol coba? Saya kalau lewat jalan tol itu sepi gitu loh, sepi. Jalan tol yang dibangun itu cicilan per bulan 50 miliar. Cicilan utangnya ya 50 miliar itu pokok sama bunga, itu per bulan 50 miliar. Yang didapatkan dari jalan tol itu 30 miliar. Tekor terus kan itu. Kalau nggak bisa bayar nanti pertaruhannya apa? Apa mau jual itu negara? Nggak ada yang lewat. Kenapa? Nggak punya penghasilan. Rakyatnya pada nganggur kok suruh lewat jalan tol itu gimana? Ya memang jalan tol memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa. Tapi lancar-lancarnya itu seberapa sih? Sebenarnya kalau kita bicara lalu lintas barang dan jasa, kalau mau industri berat, itu sebenarnya andalannya harus kapal laut, bukan angkutan darat. Kapal itu ngangkut, satu kapal itu bisa bawa peti kemas berapa coba? Kalau dari Surabaya ke Jakarta, satu kapal bisa ngangkut. Itu kan nggak butuh bikin infrastruktur kayak gitu. Laut sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah diaspal itu laut. Tinggal bikin kapal yang gede, ngangkut peti kemas, bisa dibawa dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya. 2 kapal itu lewat sudah nggak ganggu lalu lintas, jalan lancar. Walaupun jalan biasa, nggak jalan tol lancar, nggak diganggu truk-truk yang berat-berat itu. Saya kalau lewat Pantura itu terhambatnya dengan truk. Wah kalau musah truk itu, ya Allah, dililik truk aja udah pingsan kita. Truk gede-gede kayak gitu. Bawa peti kemas semua, tronton-tronton, ya Allah. Kenapa nggak dibawa kapal laut gitu loh? Logikanya di mana? Suruh lewat darat semua, sudahlah ngeremok, jalannya sudah hancur, mengganggu yang kendaraan pribadi ini ya, kita bawa sedan kecil gitu. Dicepit truk-truk itu, ya Allah. Kalau masih bisa bernafas alhamdulillah. Itu kan enggak logis itu. Yang mbok mikir dikit aja lah. Mikir dikit. Enggak usah panjang, Pak. Ya kita sudah pernah punya presiden yang hebat. Apalagi kalau dengan Islam